Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Sara dengan NIM C1C024097 dari R10. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai PPN masukan, PPN keluaran, dan pengkreditan PPN dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian PPN masukan. PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayarkan atau seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak (PKP) atas perolehan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, serta impor BKP yang dapat dikreditkan dengan PPN keluaran. Nah, menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP, tarif standar pajak pertambahan nilai di Indonesia itu dinaikkan dari 11% menjadi 12%. Nah, itu dimulai dari 1 Januari 2025. Syarat pengkreditan yaitu ini syarat pengkreditan PPN masukan yang ada dua, syarat formal dan syarat material. Yang syarat formal harus memiliki faktur pajak yang sah. Yang kedua, faktur pajak harus lengkap sesuai ketentuan dan tidak fiktif. Dan syarat materialnya itu barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terutang PPN. Juga tidak untuk konsumsi pribadi atau kegiatan yang tidak terutang PPN. Kemudian kita masuk pada PPN keluaran. PPN keluaran ini adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak. PPN keluaran menjadi komponen penting dalam mekanisme pemungutan PPN karena berfungsi sebagai pajak yang dipungut oleh PKP untuk disetorkan ke negara setelah dikurangi dengan PPN masukan. Nah, batas waktu pemungutan PPN keluar ini yang pertama ada PPN keluaran harus dipungut pada saat penyerahan BKP atau JKP. Nah, pembayaran atau penerbitan faktur mana yang lebih dahulu. Yang kedua, faktur pajak harus dibuat paling lambat akhir bulan terjadinya penyerahan atau pada saat menerima pembayaran. Nah, itu mana yang terlebih dahulu. Yang ketiga, jika PKP terlambat membuat faktur pajak, akan ada sanksi administrasi sesuai ketentuan UU PPN. Nah, di sini kita masuk pada contoh. Contohnya itu pada PT Maju Jaya. PKP menjual 10 unit meja kantor kepada CV Sukses bersamaan dengan harga per unitnya itu 1 juta, jadi total harganya 10 juta. Karena transaksi ini merupakan penyerahan barang kena pajak, maka PT Maju Jaya wajib memungut PPN keluaran nih. Perhitungannya, PPN tadi kan sudah naik ya, jadi 12% dikali 10 juta. PPN keluarannya 1.200.000. Maka pada transaksi tersebut, PT Maju Jaya memungut PPN keluaran 1.200.000. Total yang ditagih kepada pembeli yaitu 10 juta, ditambah 1.200.000, itu 11.200.000. Kemudian pengkreditan PPN. Nah, kita masuk sini ada pengertian. Pengkreditan PPN ini adalah mekanisme di mana pajak yang telah dibayar pada saat perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa pajak dibebankan hanya sekali pada konsumen akhir, bukan berulang di setiap rantai produksi atau distribusi. Apa sih tujuan pengkreditan PPN itu? Tujuannya itu menghindari pajak berganda pada setiap tahap transaksi. Yang kedua, menjamin keadilan dalam sistem PPN karena setiap PKP hanya membayar selisih pajak. Yang ketiga, mencerminkan pajak yang benar-benar ditanggung konsumen akhir. Kesimpulannya, melalui pengatur yang diatur dalam UU PPN dan peraturan pelaksanaannya, sistem PPN di Indonesia ini memberikan kepastian hukum, mendorong transparansi, dan menjaga agar beban pajak tidak menumpuk pada pelaku usaha dengan PPN terutang secara akurat, menghindari sanksi, serta menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.